Coba Anda bayangkan Anda sedang duduk di ruang tunggu sebuah rumah sakit. Pemandangan yang sangat familiar ya. Iya kan? Anda mungkin sedang nunggu giliran berobat atau sekedar menemani anggota keluarga. Terus di lorong, Anda melihat sekelompok dokter muda berseragam putih bersih. Yang biasanya jalan beriringan itu ya. Nah, betul. Berjalan beriringan di belakang seorang dokter senior. Mereka tampak serius banget, mencatat setiap instruksi, mengamati setiap tindakan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, gimana sebenarnya rumah sakit melatih para calon dokter ini? Itu pertanyaan yang sering muncul di benak pasien. Pasti. Dan yang lebih penting lagi, gimana sistem memastikan mereka bisa belajar menangani penyakit yang kompleks tanpa sedikit pun mengorbankan keselamatan Anda sebagai pasien yang lagi dirawat. Karena bagi sebagian orang melihat rombongan dokter muda ini bisa bikin tenang ya, merasa ditangani banyak tenaga medis. Tapi bagi sebagian yang lain justru memicu kecemasan. Mereka mikir, ini saya lagi dijadiin bahan praktek atau gimana? Tepat sekali. Itulah alasan kita ada di sini hari ini. Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita. Pembedahan materi kita kali ini bersumber dari sebuah dokumen resmi pemerintah yang krusial banget. Sangat krusial. Dokumen ini menjawab persis kekhawatiran tadi. Kita bicara tentang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.07-Menkes/16/2023. Cukup panjang ya nomornya ya? Iya, panjang banget, tapi isinya luar biasa. Ini ditandatangani langsung oleh Menteri Budi G. Sadikin pada tanggal 6 Januari 2023. Misi kita di sesi ini, mengupas tuntas instrumen penilaian rumah sakit pendidikan. Kita akan membedah 5 standar utama yang jadi syarat mutlak bagi sebuah rumah sakit Untuk bisa mencetak tenaga medis profesional di Indonesia. Betul sekali. Kalau kita tarik mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya, dokumen ini jauh dari sekedar tumpukan aturan birokrasi. Oke, maksudnya gimana tuh? Ini adalah sebuah cetak biru. Cetak biru yang dirancang dengan presisi untuk menjamin dua hal yang sama sekali nggak bisa ditawar, yaitu mutu lulusan kedokteran di masa depan dan keselamatan Anda sebagai pasien di masa kini. Jadi jalan beriringan ya? Tepat. Setiap poin di dalamnya memastikan bahwa ketika Anda ditangani di fasilitas pendidikan medis, ada perlindungan berlapis yang menjamin proses penyembuhan Anda tetap jadi prioritas utama. Oke, mari kita urai ini dari bagian paling dasar. Kita masuk ke standar 1 dan 2. Ini ngebahas tentang manajemen pendidikan, visi, dan rahasia rasio. Fondasinya ya? Betul, karena gelar rumah sakit pendidikan itu jelas nggak dikasih gitu aja kan. Berdasarkan dokumen ini, harus ada fondasi legal yang kuat. Nggak bisa sebuah rumah sakit sekedar pasang spanduk nerima mahasiswa kedokteran. Nggak semudah itu. Harus ada visi, misi, dan yang paling ditekankan itu dokumen perjanjian kerjasama atau PKS antara pihak rumah sakit dan institusi pendidikan. Saya ngebayangin ini bukan sekedar nota kesepahaman biasa kan? Sama sekali bukan. PKS ini adalah dokumen legal yang mengikat hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rigid. Dan dalam ekosistem ini, pemerintah menetapkan hierarki yang sangat ketat. Berdasarkan kelengkapan klinisnya ya? Betul. Ada yang disebut sebagai rumah sakit pendidikan utama. Dan persyaratannya ini masif. Nggak bisa jadi fasilitas utama kecuali mereka punya minimal 12 jenis pelayanan medik spesialis. Wow, 12 itu skala operasional yang besar banget. Gimana dokumen ini mengkategorikan kebutuhannya? Dibagi ke dalam kelompok wajib dan penunjang. 4 pelayanan spesialis dasar itu sifatnya mutlak, yaitu penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri ginekologi. Obgyn ya? Iya, obgyn. Nah, di luar itu mereka harus nambah 8 spesialisasi lagi untuk menggenapi syarat 12 tadi. Bisa radiologi, anestesi, kulit dan kelamin, THT, mata, neurologi, paru, jantung. Sampai laboratorium klinik mungkin? Tepat. Semua harus ada dan beroperasi penuh. Terus gimana dengan pendidikan untuk dokter gigi? Apa aturannya digabung di situ? Oh, untuk kedokteran gigi, aturannya berdiri sendiri dan sama spesifiknya. Rumah sakit gigi dan mulut yang mau jadi fasilitas pendidikan utama harus punya paling sedikit 8 pelayanan spesialis gigi. 8 spesialis khusus gigi? Ya, sesuai kekhususannya. Mulai dari bedah mulut maksilofasial, periodonsia, konservasi gigi, kedokteran gigi anak, prostodonsia, penyakit mulut, ortodonsia, sampai radiologi kedokteran gigi. Itu untuk level utama, tapi saya berasumsi nggak semua daerah di Indonesia punya rumah sakit sebesar itu.
Ada alternatif nggak sih buat institusi di daerah? Tentu ada. Pemerintah ngatur adanya rumah sakit pendidikan satelit dan afiliasi. Untuk level satelit, beban syaratnya lebih proporsional. Cukup minimal 4 pelayanan medik spesialis dasar yang kita sebutin awal tadi. Oh, yang penyakit dalam, anak, bedah, obgyn itu. Betul, fungsinya untuk mendistribusikan beban pendidikan dan ngasih exposure kasus penyakit yang mungkin justru nggak ketemu di rumah sakit utama. Masuk akal. Tapi begini, menggabungkan pelayanan pasien harian dengan pendidikan ribuan mahasiswa, itu pasti bikin kompleksitas yang luar biasa. Siapa sih yang megang kendali biar nggak kacau di bangsal? Nah, disinilah dokumen mengamanatkan pembentukan otak operasional. Untuk rumah sakit pendidikan utama dibentuklah Komite Koordinasi Pendidikan. Komkordik. Iya, disingkat Komkordik. Kalau di level satelit atau afiliasi, dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan. Entitas ini tuh jembatan vital yang ngatur urusan dari A sampai Z. Kayak bikin jadwal gitu. Sampai ke hal detail, menyusun jadwal putaran mahasiswa, ngatur alokasi ruang diskusi, sampai jadi penengah kalau ada benturan antara jadwal operasi pasien dan jadwal ujian mahasiswa. Ngomong-ngomong soal jadwal dan pengaturan di lapangan, saya penasaran soal pengawasannya. Ada batasan interaksi nggak sih? Maksudnya, berapa banyak mahasiswa yang boleh ikut satu dokter pembimbing keliling bangsal? Nah, ini dia. Ini salah satu instrumen pengontrol kualitas paling ketat di dokumen ini. Soal rasio dosen dan mahasiswa. Pemerintah menetapkan angka yang pasti. Berapa angkanya? Untuk profesi dokter gigi, perawat dan tenaga kesehatan lain, rasionya dikunci di 1:5. 1:5? Berarti satu dosen klinis cuma boleh ngebimbing maksimal 5 mahasiswa dalam satu waktu. Tepat sekali. Nggak boleh lebih. Terus kalau untuk pendidikan tingkat lanjut, kayak dokter spesialis gimana? Jauh lebih ketat. Untuk spesialis reguler, dokter gigi spesialis, sampai subspesialis, rasionya menyempit jadi 1:3. Satu konsultan cuma ngawasin 3 dokter residen. Tapi, Ada tapinya nih. ada pengecualian yang sangat menarik. Untuk 7 spesialisasi tertentu, kayak penyakit dalam, bedah, anak, obgyn, radiologi, anestesi, dan patologi klinik, rasionya dikembalikan ke 1:5. Oh, dilonggarkan sedikit ya? Betul, dan 1:5 ini juga berlaku untuk spesialis yang menangani 4 penyakit prioritas nasional. Jantung, stroke, kanker, dan urologi nefrologi. Itu detail yang spesifik banget. Kenapa ada beda rasio gini, dan kenapa nggak dilebarin aja sekalian jadi 1:10 gitu? Kan kita sering dengar, Indonesia kekurangan dokter, biar cepat lulusnya. Pertanyaan krusial, memperlebar jadi 1:10 itu mungkin efisien secara kuantitas, tapi fatal secara kualitas dan keamanan. Berisiko ya? Sangat. Kita balik ke prinsip dasar dokumen ini, patient center dan patient safety. Coba bayangkan seorang dokter lagi melakukan prosedur kompleks ke pasien jantung. Kalau dia harus mecah fokus buat ngawasin 10 mahasiswa sekaligus? Konsentrasinya pasti buyar. Persis. Rasio 1:3 atau 1:5 ini adalah batas toleransi kognitif manusia untuk pengawasan visual yang presisi. Dosen harus bisa lihat jelas gerakan tangan mahasiswanya. Terus yang pengecualian tadi gimana? Nah, pengecualian 1:5 untuk penyakit prioritas itu semacam kompromi yang dihitung matang oleh pemerintah untuk mempercepat pemenuhan spesialis di area kritis bagi angka harapan hidup masyarakat, tapi tanpa melanggar ambang batas keselamatan. Penjelasan yang sangat masuk akal. Sebelum kita pindah dari standar manajemen, satu hal lagi. Pendidikan medis kan pasti nyedot biaya gede. Gimana dokumen ini memastikan biaya itu nggak ngebebani keuangan rumah sakit yang harusnya buat ngerawat pasien? Dokumen mewajibkan hitungan unit cost atau satuan biaya pendidikan yang sangat transparan. Harus dipisah secara presisi antara biaya langsung, Kayak honor dosen atau alat praktik gitu? betul, dipisah dari biaya tidak langsung kayak pemeliharaan sarana atau tagihan listrik. Ini harus disepakati formal. Tujuannya biar tata kelola keuangan rumah sakit tetap sehat. Dan anggaran buat ngobatin Anda sebagai pasien nggak diam-diam disubsidi silang buat ngutupin biaya mahasiswa. Transparansi finansial sebagai pelindung operasional. Esensial banget. Oke, sekarang mari kita beralih ke standar 3, sumber daya manusia. Di balik layar para mentor nih, saya nemu premis menarik di sini. Apa itu? Kita sebagai masyarakat kan sering berasumsi, oh dokter yang paling senior yang udah nyembuhin ribuan pasien, pasti otomatis boleh ngajar mahasiswa. Tapi dokumen ini isyaratkan hal yang beda. Benar sekali. Yang sangat menarik di sini adalah
Jadi klinisi hebat di ruang operasi itu sama sekali nggak menjamin seseorang punya legalitas buat jadi dosen klinis. Harus ada syarat khususnya. Syaratnya tajam banget di standar 3 ini. Secara administratif, dokter yang ngajar wajib punya NIDK, nomor induk dosen khusus, atau NUP, nomor urut pendidik. Oh, jadi harus terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ya? Harus. Dan kedua, mereka wajib punya sertifikat pelatihan pendidik klinis atau instruktur klinis. Berarti mereka diajari cara mengajar secara spesifik. Tepat. Ngajarin keterampilan yang menyangkut nyawa manusia itu butuh metodologi beda. Gimana ngasih umpan balik saat mahasiswa bikin kesalahan kritis di depan pasien tanpa bikin panik, itu butuh pelatihan. Nggak bisa asal tegur ya? Betul. Dan soal kewenangan medis, ini juga ketat. Dokter dari universitas nggak bisa tiba-tiba masuk ruang rawat dan ngobatin pasien. Mereka mutlak harus mengantongi clinical appointment atau surat penugasan klinis dari direktur rumah sakit. Sebentar, jadi seorang profesor kedokteran dari kampus ternama tetap harus minta izin buat tindakan medis di rumah sakit afiliasinya? Persis seperti itu. Dan suratnya nggak bisa ditekan direktur sembarangan. Harus didasarkan pada clinical privilege atau rincian kewenangan klinis yang direkomendasikan independen oleh komite medik rumah sakit tersebut. Komite medik ngecek ulang kredensial profesornya? Rumah sakit punya otoritas penuh buat nolak ngasih kewenangan kalau dianggap berisiko buat pasien mereka. Mekanisme pertahanan yang kokoh ya. Terus setelah dapat izin ngajar dan praktek, diawasinya gimana? Kemenkes mewajibkan evaluasi kinerja dosen setidaknya setahun sekali. Dan bukan cuma kuantitatif kayak kehadiran, kualitatif juga. Disinilah ada evaluasi 360 derajat. Para dosen dievaluasi oleh mahasiswanya sendiri. Wah, jujur saya agak skeptis di bagian ini. Di dunia kedokteran yang senioritas dan hierarkinya kental banget, masa iya evaluasi dari bawah ke atas ini jalan? Berani emang mahasiswa ngasih nilai jelek ke dokter bedah senior yang nentuin kelulusan mereka? Skeptisisme Anda sangat valid. Justru karena budaya hierarkis itu, kuesioner formal ini diwajibkan. Ini dirancang supaya sistematis dan aman, tanpa mahasiswa harus konfrontasi langsung. Ada jaminan kerahasiaan gitu. Pasti. Dan dokumen menggarisbawahi hasil evaluasi ini dipakai buat dasar memperpanjang atau mencabut status pendidik klinis. Ini maksa institusi bikin saluran umpan balik yang aman. Oke, perlindungan berlapis buat pasien dan mahasiswa ya. Beranjak dari situ, kita masuk ke standar 4, sarana penunjang pendidikan. Kita tahu, mencetak tenaga medis butuh lebih dari sekedar koridor dan stetoskop. Sangat butuh lebih dari itu. Infrastrukturnya harus terpisah, tapi terintegrasi sama pelayanan. Apa aja tuh rincian wajibnya? Ruang diskusi yang dilengkapi perangkat audiovisual, proyektor LCD. Harus ada perpustakaan literatur terkini, ruang pengolahan data buat riset. Akses internet juga pasti ya. Internet stabil itu kewajiban mutlak sekarang. Tapi yang paling krusial adalah fasilitas simulasi. Kayak flight simulator buat pilot sebelum nerbangin pesawat komersial ya. Analogi yang sangat pas. Di dokumen ini disebutnya laboratorium keterampilan klinik atau skill lab. Rumah sakit wajib sedia alat peraga komprehensif, mulai dari pantom sampai manekin canggih yang bisa nyimulasiin kondisi fisiologis manusia. Kalau buat dokter gigi? Wajib ada dental unit yang khusus didedikasikan buat pendidikan. Nggak boleh dipakai buat pelayanan reguler. Dan ini relevan banget buat Anda yang mungkin besok mau perawatan ke rumah sakit. Waktu ngebayangin dokter muda, masang kateter, resusitasi, atau cabut gigi geraham Anda pasti nggak mau tubuh Anda jadi tempat pertama kalinya mereka latihan kan? Persis. Skill lab ini zona aman, kesalahan di sini nggak berakibat fatal. Mahasiswa latihan berulang kali di manekin, ngebiasain memori otot mereka ngadepin komplikasi sampai gerakannya instingtif. Baru boleh sentuh pasien sesungguhnya. Betul, ini jaring pengaman buat masyarakat luas. Lega dengarnya. Nah, sekarang kita masuk ke standar 5 nih. Titik kulminasi dari dokumen ini, pelaksanaan pendidikan. Pas mahasiswa beneran turun ke bangsal, kurikulum harian mereka diatur kayak gimana? Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Dokumen menegaskan prinsip pendidikan berbasis bukti atau evidence-based medicine. Jadi nggak cuma dari buku teks lama ya? Nggak boleh. Atau dari sekedar kebiasaan dokter senior. Nggak bisa. Komite medik wajib susun panduan praktik klinik, PPK, lalu diintegrasikan ke Integrated Clinical Pathway atau ICP. Bisa dielaborasi dikit nggak cara kerja ICP ini di lapangan? Tentu, bayangkan pasien masuk IGD karena stroke. ICP ini peta jalan interdisiplin yang udah terstandar, mendikte langkah dari hari pertama masuk sampai pulang. Benar-benar dari jam ke jam? Ya,
Apa yang harus dilakuin dokter saraf, jam berapa perawat ngukur tensi, kapan farmasi ngasih obat pengencer darah, ahli gizi ngatur dietnya. Semua mahasiswa belajar kolaborasi merujuk ke standar emas peta jalan ini. Nggak ada improvisasi buta. Terstruktur banget ya. Dan saya lihat dokumen ini juga nekanin soal rekam jejak. Kalau pakai analogi pilot lagi, ini kayak flight log buku jam terbang ya? Tepat sekali. Diwajibkan pakai e-logbook terintegrasi secara digital. Setiap kegiatan terekam permanen. Kasus apa yang diobservasi, tindakan medis apa yang diasistensi, berapa kali. Dosen juga punya untuk verifikasi materi. Kenapa harus digital? Dan krusial banget sih pencatatan ini? Karena e-logbook ini alat audit buat mastiin lulusan memenuhi standar kompetensi dokter Indonesia. Buat mantau variasi kasusnya? Betul. Misal, residen bedah udah 6 bulan kok belum pernah nanganin trauma abdomen yang cukup. Sistem bakal deteksi. Rumah sakit wajib merotasi dia. Misal dikirim ke rumah sakit satelit yang kasus traumanya tinggi, biar kompetensinya paripurna sebelum lulus. Wah, analitis banget ya pendataannya. Terus ujiannya gimana? Ngevaluasi kecakapan medis kan nggak bisa disamain sama ujian fakultas ekonomi atau sastra. Jauh berbeda. Ini menyangkut keputusan saat krisis. Kemenkes merinci kewajiban penilaian berbasis tempat kerja atau workplace-based assessment. Ada metode apa aja tuh dari dokumen? Sangat berlapis. Ada OSCE, Objective Structural Clinical Examination. Mahasiswa harus pindah-pindah stasiun, dikasih waktu beberapa menit buat demonstrasi keterampilan spesifik. Misal menjahit luka buatan, terus pindah ke stasiun baca EKG. Itu pasti tekanannya besar banget dengan waktu dibatasin gitu. Sengaja dirancang untuk nguji ketahanan di bawah tekanan. Selain OSCE, ada mini checks untuk interaksi singkat dengan pasien rawat jalan. Lalu ada DOPS, Direct Observational Procedural Skill. Tunggu, DOPS ini berarti dosen beneran berdiri di sebelah mahasiswa yang lagi ngelakuin prosedur ke pasien beneran. Betul sekali. Dosen pegang lembar penilaian, ngawasin langsung. Misal pasang infus sentral. Dinilai sterilitasnya, tekniknya, cara respons keluhan pasien secara real time. Langsung dinilai di tempat ya? Iya. Dan ada lagi BST, Bedside Teaching. Sesi ujian komprehensif di samping tempat tidur pasien, evaluasi cara gali riwayat medis, periksa fisik, empati, dan komunikasi. Ujian yang holistik. Di luar pelayanan dan ujian, dokumen ini secara eksplisit mengatur soal penelitian juga kan? Ya, esensi rumah sakit pendidikan kan juga menciptakan pengetahuan baru. Wajib susun peta jalan penelitian, Dan mutlak harus lolos ethical clearance dari komite etik. izin penelitian etiknya. Dan hasilnya harus disebarluaskan. Wajib publikasi ke jurnal, harapannya data empiris dari pasien hari ini jadi landasan praktik yang lebih baik untuk pasien di masa depan. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita udah bedah 5 standar. Tata kelola, rasio dosen, fasilitas, sampai ujian. Pertanyaan pamungkasnya, gimana pemerintah mutusin rumah sakit ini layak jadi rumah sakit pendidikan? Instrumen ini kerja kayak kalkulator yang nggak pandang bulu. Sistem scoring berbasis parameter dicek oleh asesor independen. Skalanya 0 kalau nggak ada sama sekali, 1 kalau ada tapi nggak lengkap, 2 kalau lengkap dan implementasinya sempurna. Diakumulasikan ya? Batas kelulusannya di angka berapa? Lebih dari 80% itu lulus sah. Kalau nilainya 60-79%, statusnya lulus bersyarat. Implikasi lulus bersyarat ini apa di lapangan? Tetap boleh menyelenggarakan pendidikan, tapi diawasi dan dibina selama 1 tahun. Manajemen harus perbaiki sampai tembus 80%. Kalau di bawah 60%? Secara tegas dinyatakan tidak lulus. Status rumah sakit pendidikan nggak diberikan atau dicabut. Ini dirancang semata-mata nutup celah kelalaian yang bisa bahayain nyawa. Analisis yang konklusif banget kalau kita rangkum pembedahan materi kita kali ini, di balik setiap lembar resep, jahitan operasi yang rapi, dan gelar nakes, ada ekosistem regulasi yang luar biasa ketat. Ekosistem yang presisi. Kemenkes ini merakit segalanya. Visi misi rasio 1:3 atau 1:5 buat jaga fokus pengawasan, fasilitas manekin, sampai ujian bedside teaching. Semua demi satu tujuan, tenaga kesehatan yang kompeten. Kesimpulannya solid. Tapi membedah ketatnya aturan interaksi manusia di sini justru memicu satu pertanyaan yang patut kita eksplorasi. Gimana tuh?
Keputusan menteri ini kan bangun kerangka luar biasa ketat soal rasio dosen manusia dan mahasiswa manusia, buat transfer keahlian, intuisi, empati. Tapi kita masuk era di mana kecerdasan buatan atau AI mulai integrasi ke kesehatan. Ya, AI mulai bisa baca radiologi gitu ya. Betul, diagnosis EKG dengan akurasi tinggi. Ini memicu pertanyaan besar, gimana rumah sakit pendidikan di masa depan harus ubah kurikulum dan rasio pengajarnya ketika sang mentor di ruang perawatan kelak bukan lagi sekedar manusia, melainkan juga sebuah algoritma. Wow. AI ngasih umpan balik real time dari layar. Apakah interaksi manusiawi bakal berevolusi jadi standar kemewahan di dunia kedokteran masa depan? Itu pergeseran paradigma yang menantang banget. Mesin analitis berpadu dengan empati manusia. Ini pertanyaan kritis untuk direnungkan oleh Anda semua. Gimana Anda rela dirawat 10 atau 20 tahun dari sekarang? Saya rasa ini titik perhentian yang pas untuk sesi kita. Terima kasih banyak kepada Anda yang telah meluangkan waktu di sesi penelusuran mendalam hari ini. Kami biarkan pemikiran provokatif tadi menggantung untuk Anda telaah lebih jauh. Tetaplah kritis, terus eksplorasi wawasan, dan sampai jumpa pada pembedahan materi kita yang berikutnya.